Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SAG MPDI beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin beserta bapak-bapak pengurus. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Salsabila beserta pengurus dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Salsabila yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu serta keringanan langkah kita untuk kita bersama-sama hadir di tempat yang indah ini nggih, dalam rangka tadabbur alam atau wisata rohani dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Salsabila yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya acara tadabbur alam kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sebelum kita menuju acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Bapak Ketua Takmir, yang ketiga ceramah singkat, yang keempat pembagian door prize sekaligus permainan, dan yang kelima isoma istirahat makan siang setelah zuhur. Pulang, nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Salsabila yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Ketua Takmir. Kepada Bapak Ketua Takmir disilahkan. Singkat saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Majelis Taklim Al-Salsabila salat subuh ini. Alhamdulillah, semoga kita menjadi ahli sholat semua ya, jadi kelompok orang-orang ahli sholat. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghirup nikmat dunia ini. Kita dapat hadir di tempat ini semua adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala kita bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini sebagai tadabbur kita kepada alam terbuka yang selama hampir setahun kita ngaji di dalam masjid, maka di tempat inilah kita kemudian bagaimana melihat dan memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaan yang ada di sekitar kita ini. Inilah yang kita harapkan sehingga seperti saya sampaikan selalu, anggota Majelis Taklim Al-Salsabila itu harus dia sehat spiritual dan sehat jasmani. Pikirannya, sarafnya semua sehat, banyak tersenyum. Semakin tua itu harus banyak nanya, semakin banyak ngomong. Semakin usia bertambah harus semakin banyak ngerawat. Supaya memori otak ini bekerja terus, kreatif terus, berpikir terus, bergerak terus. Tentunya yang positif bukan ngerumpi, bukan ya, positif. Dan selanjutnya kami ucapkan kepada yang Tuan Guru atas keluangan waktu bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberi siraman kepada kolbu kita
untuk memberi pencerahan kepada kita sehingga kita bisa tercerahkan dengan agama, dengan ajaran agama yang benar ini, sehingga kita juga bisa mencerahkan kepada orang-orang lain. Jadi kita tercerahkan dan mencerahkan orang lain. Itulah yang kita harapkan di dalam kita beragama, sehingga kita keluar nanti meninggalkan dunia ini dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya terima kasih kepada ibu sekalian pengurus Salsabila yang begitu antusias dan selalu memang senang dengan rutinitas kegiatan kita ini. 1-2 minggu sebelum Ramadan kita selalu melaksanakan wisata rohani. Bahkan tadi siang sudah ngomong sama Tuan Guru, tantang ini masih ada makam wali yang belum kita sampaikan ke Jawa Tengah sama Jawa Barat. Nah, tentunya itu juga perlu dipikirkan bagus-bagus, khususnya tentang masalah materi. Jadi saya bersyukur bahwa ini kita semua sehat, kita bahagia, dan memang ini rihlah untuk kita refreshing dari mengaji di masjid, kemudian di sinilah kita santai. Nanti ada lomba joget barangkali atau apa, tidak tahu lah ini. Ustaz bilang ada yang pergi berenang, mandi, silahkan saja untuk menyehatkan fisik kita sehingga kita kembali kepada keluarga kita. Suami semua, wah senang lihat istrinya sehat semua, seksi semua, seperti masih bajang semua, ya seperti itu. Nah, gitu. Itulah harapan kita. Bahkan Tiang Tuan Guru sudah berapa tahun Tiang tantang jemaah ini. Nanti kita siapkan dia training setiap Ahad pagi itu habis sholat subuh dia jogging ya sehat, supaya sehat, senam pagi. Tapi pada takut dia itu, pada takut. Itulah harapan. Dan sekali lagi Tuan Guru, kami atas nama Takmir Masjid sekaligus Majelis Tansal Sabila mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Tuan Guru untuk bersama kami menyehatkan kami semua, memberi siraman kepada rohani kami sehingga kita menjadi orang-orang insan yang kamil, yang bagus, yang tenang, yang sehat. Jamaah Majelis Taklim Salsabila yang kami hormati, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pembukaan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, berangkatnya kita keluar dari rumah kita, duduknya kita di sini, kita tausiah di sini, dan kembalinya ke keluarga kita semua, itu semua dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Takmir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Salsabila yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan kajian Islami yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Holil SAG MPDI. Kepada Bapak Tuan Guru disilakan. Ibu-ibu, tolong diperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Nanti kita ada sesi pertanyaan. Tolong yang punya ballpoint, kertas dicatat biar dapat door prize-nya nanti, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus muter-muter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau di surga ibarat kita nunggu antrian. Jadi yang agak belakang sedikit amal solehnya. Tapi tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Ketua
Takmir Masjid Al-Mujahidin. Kalau beliau tadi sampaikan jamaah sholat karena pikiran beliau niki mau sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Mujahidin. Saking cintanya kepada Al-Masjid ya. Yang hormati ketua dan seluruh pengurus Majelis Taklim Salsabila, protokol juga. Kalau tadi membacakan acara terakhir Isoma, ternyata Isoma lebih awal. Ibu-ibu sudah nggak tahan lapar. Alhamdulillah, kita saat ini bisa bersilaturahim, termasuk saya pribadi. Terus terang saja undangan saya hari ini pertama haul di Kemasan di Mataram. Kemudian yang kedua tadi saya ditelepon oleh protokol di Lombok Timur, ada acara 1 abad NU yang hadir Putri Gus Dur, Mbak Yeni Wahid. Kemudian tadi ditelepon sudah disiapkan kursi tempat duduk, tapi saya bilang saya menuju Salsabila, saya menuju Kota Mataram untuk bersama ibu-ibu dan bapak-bapak. Cuma bapaknya sedikit sekali ya. Jadi kalau satu bapak dapat 10 ibu ini. $20 ya. Memang itu nasib bapak-bapak. Sabar saja. Alhamdulillah, setelah tadi kita berziarah di makam para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kalau kita berziarah ke makam para kekasih Allah, itu artinya kita sedang berziarah di makam Rasulullah SAW. Kalau kita duduk bersama ulama, orang-orang soleh, itu artinya kita duduk bersama Rasulullah SAW. Dan tentu harapan kita karena cinta kepada ulama, insya Allah kita bersama beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita sedang tadabbur alam. Coba kita lihat pantai. Lihat pantai, Bu. Yang menghadap jalan, jangan merong-merong ya. Alhamdulillah, kalau kita lihat pantai, ini kadang-kadang pasang surut. Bukan kadang, memang ini pasang surut. Ketika airnya berkurang, kira-kira kemana airnya? Kemana? Ke belakang? Ke tengah? Ke dalam? Terlalu banyak pendapat, saya jadi bingung ini. Ya, ini air berkurang, bertambah terus menerus. Kemudian juga ada siang, ada malam. Saat ini kita sedang duduk di mana ini? Di atas tanah, bukan pantai, pantainya di sana. Kita sedang duduk di mana? Salah. Sudah, kita sedang naik pesawat. Tidak ada yang benar ini. Nasib makan duluan. Coba tadi makan belakangan, misalnya benar-benar semua. Belum instruksi makan. Akhirnya protokolnya bingung. Kita sekarang ini sedang menaiki pesawat yang terhebat, tercepat, terbesar, tercanggih, dan tidak pernah kurang BBM, walaupun sudah miliaran terbang di angkasa. Pesawat begitu besar ini kecepatannya 5 kali pesawat Columbia. Ada pesawat tercepat itu, pesawat ulang-alik itu kecepatannya sampai 20.000 km per jam. Ternyata pesawat bumi yang kita tunggangi ini kecepatannya adalah 105.000 km per jam.
Bayangkan 105.000 km per jam. Ini kecepatan pesawat bumi yang kita tumpangi saat ini sedang mengelilingi matahari. Itu yang disebut dengan revolusi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Ada bumi berputar pada dirinya, disebut dengan rotasi bumi. Bumi yang berputar mengelilingi matahari namanya revolusi. Dan itu tidak pernah berhenti selama miliaran tahun dengan gaya seimbang. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kenapa seimbang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat? Seandainya terlambat perputaran bumi ini, pasti akan disedot oleh bola raksasa api, yaitu matahari. Maka hancurlah tiang bumi, tidak akan ada kehidupan. Seandainya bumi ini berputar terlalu cepat, maka pasti akan keluar dari orbitnya, keluar angkasa, bisa bertabrakan dengan planet yang lain, maka hancurlah tiang bumi. Ibarat mobil terlalu kencang dibelokkan karena terlalu kencang, tidak bisa mengendalikan diri, langsung tabrakan dengan atau langsung keluar jalan. Nah, bumi juga begitu. Seandainya terlalu kencang larinya, akan lepas dari orbitnya dan langsung bertabrakan dengan planet yang lain. Dan ini dijaga oleh Allah miliaran tahun lamanya. Nah, kita lihat bumi ini cukup luas. Lombok saja tidak bisa kita habisi kalau kita keliling ke Lombok ini. Padahal Lombok ini satu pulau dari belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Dan termasuk pulau kecil dari belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini satu negara dari sekian banyak negara di bumi ini. Ternyata walaupun kita anggap bumi ini besar, Lombok saja yang kecil ini belum kita habisi, kita kunjungi. Menurut penjelasan para ilmuwan, ribuan bumi disatukan menjadi satu, masih lebih besar matahari. Mana matahari, Bu? Tadi Ketua Tamil suruh kita senyum. Coba senyum sampai lihat matahari. Bukan senyum tapi cengik ya. Matahari ini seperti terlihat besarnya kayak bola ya. Matahari ini ternyata lebih besar daripada bumi. Seandainya ribuan bumi disatukan menjadi satu, lebih besar matahari. Ini baru matahari saja. Di samping matahari ada bulan. Di samping bulan ada bintang. Siapa yang tahu berapa jumlah bintang? Saya kasih uang kalau yang ada yang tahu. Tidak ada. Saya juga sama, tidak tahu. Nah, ternyata bintang walaupun lebih kecil terlihat, itu lebih besar daripada matahari. Kalau jarak matahari dengan bumi sekarang ini sekitar 150 juta kilometer. Itu menurut penjelasan para ilmuwan. 150 juta kilometer. Tapi masih panas. Masih? Bagaimana nanti di akhirat? Matahari ada di atas kepala kita. Ya, sekarang ini 150 juta kilometer. Seandainya jarak 50 juta kilometer, tidak ada yang bisa tumbuh-tumbuhan di bumi. Pasti hangus terbakar. Ini baru matahari saja, apalagi panasnya api. Nah, di hari kiamat matahari ada di atas kepala kita. Tapi kalau kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dengan kita banyak membaca sholawat, tidak akan terasa panasnya matahari. Ibarat
walaupun orang panas di luar, ketika kita masuk mobil ada AC, kita terasa sejuk, tidak merasa panas, walaupun di sekitar kita panas. Tapi ketika kita masuk ke ruangan yang ber-AC, tidak terasa panas, justru sejuk, justru dingin. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihis, walaupun api menggunung, tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya api, justru merasa seperti kita berada di ruang yang ber-AC. Ini kalau kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita banyak membaca salawat. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bintang lebih besar daripada matahari. Kenapa lebih kecil terlihat? Karena jaraknya memang lebih jauh. Menurut para ahli astronomi yang pernah meneliti, diperkirakan jarak bintang dengan bumi yang kita tempati sekarang ini perjalanan 8 tahun cahaya. Dan cepatnya cahaya menurut teori Einstein 300.000 km per detik. Kalau pesawat kan paling cepat biasanya 1000 atau 800 km per jam. Ini cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Nah, bintang yang paling dekat dengan bumi jaraknya perjalanan 8 tahun cahaya. Ada lagi jarak bintang yang satu dengan yang lain perjalanan 10 tahun cahaya. Ada 25 tahun cahaya, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun cahaya perjalanan. Dan jumlah bintang itu tidak bisa dihitung. Para ilmuwan pernah meneliti, ternyata seperti debu yang berterbangan. Jadi tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, ini baru bintang saja, apalagi nanti planet-planet yang lain. Bagaimana besarnya surga, bagaimana besarnya Sidratul Muntaha, dan lain sebagainya. Di sanalah tempat kita nanti, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena waktu ya, jadi tidak bisa lama-lama. Saya juga setelah ini ada kegiatan di Situbondo, Jawa Timur. Setelah itu langsung saya ke Jakarta, jadi saya tidak pulang, jadi langsung saya ke Jakarta, Lombok Timur, ke Jawa Timur duluan, baru ke Jakarta ya. Jadi mohon maaf tidak bisa lama, dan nanti saya juga siapkan gerpres khusus, walaupun sudah disiapkan oleh Sabila. Saya juga sudah siapkan 20 sajadah. Nanti siapa yang beruntung, ya itu memang dua rezekinya ya. Jangan berpikir macam-macam kalau nggak dapat nanti, karena tadi malam juga mungkin pernah mimpi ya. Coba diingat mimpinya. Walaupun tidak seberapa, saya tahu, tapi rasa senang hati kita kebersamaan ini yang terpenting ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua tetap jalin silaturahim di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran tidak ada yang saya sampaikan tadi ya. Tidak ada. Coba lihat contoh bumi jarak matahari dengan bulan dengan bumi. Kenapa? Air pasang surut. Air pasang surut. Atau begini, saya tanya tentang puasa ya. Tentang puasa ya. Rasulullah selama hidup ketika diwajibkan berpuasa, beliau bertemu dengan Ramadan semenjak diwajibkan berpuasa 9 kali. 9 kali ya. Beliau bertemu dengan
bulan Ramadan semenjak diwajibkan. Nah, dalam 9 Ramadan itu Rasulullah kadang berpuasa 29 hari, kadang berpuasa 30 hari. Ya, 30 hari. Berapa, bukan hari, 30 hari. Berapa Ramadan Rasulullah puasa 29 hari? 9 Ramadan. Angkat tangan. 9 Ramadan. Jangan dulu jawab, angkat tangan dulu ya. Ada yang 9 Ramadan, Rajab, Syakban. Salah. Dan baru meninggal dunia. Siapa yang bisa? Sila ibu-ibu, ada yang bisa enggak? Coba berdiri itu. Coba berdiri itu ya. Yang angkat tangan itu coba. Yang angkat tangan. Yang pakai masker. Berapa kali? 10. Pire kali Nabi berpuasa selama Rasulullah bertemu dengan Ramadan semenjak diwajibkan puasa itu 9 kali beliau berpuasa. 9 tahun. 9 Ramadan ya. Nah, dalam 9 Ramadan itu beliau berapa kali puasa 29 hari? Ditanya berapa kali? Kalau begitu saya tanya berapa 30 hari? 9 hari dari tanggal 21. Ya, tidak ada jawab kalau saya jelaskan ya. Kalau tidak ada bisa saya jelaskan. Rasulullah berpuasa 29 hari selama 8 kali. 8 kali. Dan 1 kali beliau berpuasa 30 hari. Kenapa? Beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Artinya berlebaranlah karena melihat hilal. 1 bulan itu bukan berarti 30 hari. Kadang 29, kadang. Nah, Rasulullah selama 9 Ramadan beliau 29 kali berpuasa 8 kali. Kemudian 1 kali berpuasa 30 hari. berapa? 30 hari. 30 hari. Siapa yang bisa rukun puasa? Angkat tangan. Berapa banyak rukun puasa? Angkat tangan. Rukun puasa. Puasa 2. Mana? Yang pertama berniat, yang kedua menahan makan dan minum. Menahan diri dari segala yang membatalkan Puasa. ya betul sudah. Ayo. Membatalkan dari segala yang membatalkan puasa. Hadiah yang bisa menjawab pertanyaan rukun puasa. Berdiri, berdiri. Ya. Alhamdulillah. Hai, dapat. Pertanyaan lagi satu ya. Puasa itu kadang hukumnya haram, kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah. Kadang hukumnya haram tapi puasanya sah. Mana contohnya? Puasanya haram tapi sah. Puasanya haram tapi sah puasanya. Boleh? Enggak. Bukan. Boleh pengurus yang jawab. Boleh juga pengurus yang jawab. Ada yang bisa? Boleh tukang sorting yang jawab? Ya. Tukang sorting yang jawab. Jauhan. Puasanya haram tapi sah kalau puasanya seorang istri tanpa ada izin suami. Puasa sunnah. Kalau wajib jangan. Ya. Kalau Ramadan jangan. Jangan taati kalau dilarang sama suami. Jangan puasa dulu Ramadan. Tidak boleh. Tapi kalau mau puasa sunat, misalnya orang sama suami kita kalau mau puasa sunat hari Kamis besok, suami melarang itu nggak boleh.
puasa. Haram hukumnya, walaupun puasanya sah. Ini tentunya taat kepada suami. Mungkin suaminya terhadapnya, ada keperluannya. Edi, Sari hadap sini. Salonnya kenapa ada sana? Yang wajib tanggal 13 betul. Mana hadiahnya? Bu Indra. Dokumentasinya sorry. Mama jadi istri soleh anak saya.
Allahu